Dan tatkala seorang bersodakoh, ada aturannya dalam Islam. Jangan juga ketika bersodakoh semuanya diberikan. Umar bin Khattab, dia hanya bisa separuhnya. Kita jangan coba-coba. Ana mau coba Ustaz ya, siapa tahu gantinya lebih banyak. Kalau tidak dikasih ganti, habis. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Todong. Dapat ganti dari Allah itu bukan seperti Ustadz yang lagi viral itu. Kalau itu bukan ngajari sodakoh. Kalau itu premanisme atas nama sodakoh itu. Meminta sodakoh di depan publik ya jelas malu toh ya. Kayak di video yang kemarin diviralkan itu. Ini Bu Bupati, gelangnya lepas. Di depan publik ya jelas melepas toh ya. Gimana main gila kayak gitu. Itu kayak gitu itu yang membusukkan nama baik apa itu ustadz dan ulama yang benar. Enggak kayak begitu dong. Kok terus kamu ada motor serahkan ke saya. Tunggu 70 hari, motormu berapa? 7 juta. Besok kamu punya motor seharga 70 juta atau mobil 70 juta. Lah itu jelas penipu itu. Jelas penipu kayak begitu itu. Hakul yakin, ainul yakin itu penipu. Gitu loh. Tapi hafal Quran nih. Memang Iblis nggak hafal Quran. Itu tuh. Jangan percaya kayak gitu itu. Coba yang pakai cincin ada nih yang muda-muda. Mana yang pakai cincin? Ini hitam nih. Cincin mana coba? Yang megang tas. Mana ada berapa biji cincinnya? Ada 2. Sini ngobrol sini. Untuk menolak bencana dan untuk menolak segala dosa adalah banyaklah bersedekah. Itu cara Nabi. Kemudian kalau kaum pria ini ada begini, siapa yang berinfak pahalanya begini, bersedekah begini, itulah cara Nabi. Bukan menunjuk ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Merampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama dengan kasih buat saya. Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Banyak adalah bodongnya dari dulu. Anda aja nggak tahu no. Dibodong pura-pura nggak bodong dia itu. Hati-hati. Investasi itu harus jelas. Anda harus tahu mau diapain uang itu. Uang itu untuk apa? Diinvestasinya di mana? Dan siapa orangnya? Anda harus tahu dong. Anda akan titip modal kok. Ini kan enggak, dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa? Pasti diberi berapa persen? Waktu itu ada langsung kan, ada investasi. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan. Dari dulu sudah bodong. Bodong. Kawi asale pokoke sakabehane kesalahan iku hubud dunya, iku seneng dunya. Lah sing diarani dunya iku apa wae ya te dunya iku mah perkara zada kang tambah apa mah anil hajat saking hajat. Dadi ngliwati hajat iku wis ditunggu. Pokoke jare Nabi kena sedekah aja ngliwati sepertiga. Kok Kanjeng Nabi zat paling apik wae disedekahi sahabat sebagi semua hartanya mboten kers. Pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi. Jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sedekah namanya, itu namanya dagang. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata Quran boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya. Terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau mau beramal, gak usah mikirin dunia, sayang. Walaupun ada motivasi dalam amalan, menjadikan amalan ketika dikerjakan dunia dapat. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Itu Yusuf Mansur itu.
Barang emas ibu-ibu dia suruh buka semua. Baku pancur dalam masjid. Saya berdakwah kemana-mana tidak pernah berpikir bagaimana mau dapat uang. Saya berpikir bagaimana saya menjadi berkah bagi umat. Amin ya Rabbal alamin. Bela agama ini. Tunjukkan keikhlasan, keberanian supaya umat juga ikhlas. Bukan ditilet, bukan diambil. Lah kita ini jangan, otak kita ini kan balasan itu kalau sedekah 1 juta dapat 10 juta. Itu otak kita gitu. Padahal sebetulnya mungkin kita mengeluarkan sedekah 1 juta yang mungkin di hari itu mungkin kita tabrakan akan mengeluarkan biaya 20 juta. Sama Allah diselamatkan tidak jadi tabrakan loh. Berarti wis entuk pirang juta gitu. Jadi jangan dipikir bahwa kalau ceritanya tadi enak kabeh ya. Ustaz, saya ya sedekah berapa wih dapatnya ya malah ngono. Sepeda motor itu saya sedekahkan malah besok dapat ontel. Oleh sebab itu kita beramal, tapi jangan lupa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Beramallah karena ikhlas, tapi minta surga, tidak merusak keikhlasan.